Haleluya. Selamat pagi saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lebih jauh menjalani hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, karena Tuhan sudah menolong kami bisa bangun pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya Engkau terus bersama kami, menolong kami, dan menyertai seluruh kehidupan kami. Buka hati pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dalam kamus bahasa Indonesia, seteru itu artinya adalah musuh. Jadi kalau kita baca kembali, jika seterumu atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, ada pepatah mengatakan, jika kamu dilempar dengan batu, maka lemparlah kembali dengan kulit pisang. Pepatah ini mau memberi pesan bahwa setiap perbuatan orang yang membuat kita terluka, kecewa, sakit hati, mestinya jangan dibalas dengan perbuatan yang sama, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, maka keadaan akan semakin memburuk. Mungkin orang tersebut atau musuh kita tersebut atau seteru kita tersebut bisa melakukan hal yang lebih bahaya lagi atau lebih fatal lagi terhadap kita. Walaupun secara manusia pengennya kita membalasnya dengan kejahatan juga. Misalnya kalau kita dilempar pakai batu, kalau daging kita berkata ya kita harus lempar pakai batu yang lebih besar lagi. Tapi Tuhan, firman Tuhan pagi ini menginginkan kita melakukan hal yang berbeda. Jadi Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang melampaui segala batas kemampuan manusiawi kita. Artinya, mampu keluar dari hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketika orang lain menyakiti hati dan perasaan kita dan juga fisik kita, semestinya jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk membalasnya dengan kasih dan pengampunan. Tuhan selalu mengajarkan hal yang berbeda, karena bagi Tuhan kasih bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-44, di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh yang melakukan hal yang jahat kepada kita bukanlah sesuatu yang gampang dilakukan. Apalagi orang itu sudah melakukannya terus-menerus. Bahkan mungkin sudah melukai fisik kita atau mental kita, terus-terusan melakukan penghinaan. Mungkin sulit sekali untuk kita bisa memaafkan, melupakan semua hal yang dilakukannya. Apalagi firman Tuhan di sini dikatakan kita harus berdoa bagi mereka. Mungkin cara manusia sulit sekali kita untuk melakukan hal itu. Karena tidak mudah mengasihi orang yang selalu berbuat jahat, bahkan menginginkan merugikan kita dan harus berdoa bagi mereka. Secara manusia ini sangat mustahil. Tapi kita sebagai anak Tuhan,
atau orang yang percaya, kita mau belajar melakukannya. Dengan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, maka kita sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, kebaikan kita menjadi cambuk bagi orang tersebut, dan dia merasa malu dengan kejahatan yang dia lakukan terhadap kita. Apakah dengan kita mengalah atau mengampuni, kita menjadi orang yang kalah? Tentu tidak, saudara. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita sedang menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Meskipun secara daging itu memang sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kita sadar kita juga adalah orang yang memiliki kesalahan, orang yang berdosa, dan Tuhan mau mengampuni kita, menyucikan kita, sehingga kita bisa menikmati anugerahnya sampai hari ini. Dan Tuhan kita juga menginginkan kita melakukan hal yang sama. Di saat orang melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, bahkan mungkin merugikan kita, menyakiti perasaan kita, Tuhan mau kita berdoa bagi mereka. Tuhan mau kita peduli kepada mereka. Di saat mereka mengalami kesulitan, firman Tuhan berkata saat mereka lapar, Tuhan bilang kita harus kasih makan. Di saat mereka kehausan, kita harus memberikan mereka minuman. Dengan kata lain, kita harus mengasihi dengan tulus. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kemampuan itu buat kita. Kalau kita masih sulit untuk melakukannya, mari kita minta Roh Kudus memberikan kemampuan itu kepada kita. Kita minta Tuhan campur tangan sehingga kita mampu melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mengharapkan dengan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang tersebut, dan orang tersebut melihat apa yang kita lakukan, sehingga membuat mereka bisa menyadari kekeliruan, kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, sehingga membuat orang tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita melakukan hal yang berbeda dari yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau orang dunia berkata bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan supaya orang tersebut kapok. Tapi firman Tuhan mengajarkan kalau orang berbuat jahat kepada kita, mari kita mendoakan mereka agar mereka berubah. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita boleh sama-sama belajar untuk menerapkan firman Tuhan, untuk kita memiliki kasih yang lebih lagi. Mungkin kita pernah mengalami atau sedang mengalami diperlakukan orang tidak adil. Bahkan mungkin hati kita disakiti, atau bahkan mungkin kita dilukai secara fisik. Mungkin anak-anak sekolah dibully karena berbeda dengan mereka. Dan mungkin secara manusia ada rasa marah dalam hati. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk kita bisa mengasihi mereka, mengampuni mereka, untuk berdoa bagi mereka. Mari kita minta Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, sehingga orang melihat ada sesuatu yang beda dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi layak dicontoh oleh orang-orang banyak yang ada di sekitar kita. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kembali pagi hari ini. Tuhan boleh ingatkan kami kembali untuk kami boleh memiliki kasih yang lebih lagi, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami penganiayaan atau bulian, bahkan bermasalah dengan orang-orang sekitarnya. Tuhan,
Mari Engkau kuatkan kami untuk memberi pengampunan kepada orang yang sudah melukai hati kami, sudah berlaku tidak adil terhadap kami. Biarlah kasih Tuhan membasuh seluruh hidup kami, sehingga kami juga memiliki kasih kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan terhadap kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, tolong kami dalam kami menjalani sepanjang hari. Tuhan kiranya tinggal dalam hidup kami, menguasai hati pikiran kami, memberi sukacita bagi kami, memberi semangat bagi kami, sehingga setiap hari kami bisa jalani, lewati dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.